Nah. Awas itu. Nah, gitu kodok. Wah, ini nih mulai kiri berarti nih. 1, 2, 3. Nah, ya bang. Aduh. Wah, aku nggak berani cemen. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing? Bersedia. Apabila demikian, saya minta saudara-saudara mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai gubernur. Sebagai wakil gubernur. Sebagai bupati. Sebagai wakil bupati. Sebagai wali kota. Sebagai wakil wali kota. Dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tapi ngomong-ngomong, kemarin baru ini ya, pelantikan bupati, wali kota, gubernur di Jakarta ya. Dan mereka pada parkirnya di Monas katanya. Jadi itu seperti pameran mobil mewah. Karena kemarin itu seru ya, ada pelantikan, ada penahanan Hasto. Luar biasa nih, ketika Hasto ditahan langsung keluar surat dari Megawati, instruksikan kepala daerah dari PDIP tunda retreat ke Magelang. Harusnya mulai hari ini nih retreat nih. Jadi berarti sekarang ada berapa puluh mungkin ya, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota dari PDIP yang tidak hadir ke sana. Karena sampai ceritanya yang sudah di tengah perjalanan berhenti dulu, tunggu kabar selanjutnya. Oh, babak baru politik Indonesia ini. Megawati keluarkan instruksi harian mendesak kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP di seluruh Indonesia untuk menunda mengikuti retreat yang akan digelar dalam waktu dekat ini. Kalau nggak salah ya hari ini. Instruksi diterbitkan menyikapi dinamika politik nasional termasuk kriminalisasi terhadap Sekjen PDIP Hasto. Dianggap oleh PDIP ini sebagai kriminalisasi. Ya. Kalau oleh KPK ya tentu bukan kriminalisasi. Adapun instruksi ini berkaitan dengan kegiatan retreat tuh kan 21 sampai 28. 21 itu hari ini. Dalam surat yang ditujukan, kepala daerah ini harus menunda mengikuti retreat. Sekiranya sedang dalam perjalanan menuju kota Magelang, berhenti dan tunggu arahan lebih lanjut. Begitu maksudnya ya. Oh, tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call, kata presiden. Kata presiden kelima, salah ngomong repot nih.
Instruksi harian umum dikeluarkan Megawati pada hari ini Kamis malam, tadi malam. Nah, ini suratnya nih. Babak baru politik Indonesia. Yang tadi kita bacakan ya. Tapi yang agak menjadi pertanyaan di sini tulisannya Dewan Pimpinan Pusat PDIP masa bakti 2019-2024. Megawati Soekarno Putri. Lah sekarang kan sudah 2025. Typo juga mungkin ya, typo. Sama kayak Menteri Perumahan tadi. Kemudian ini juga Hasto ditahan, Megawati tidak menunjuk PLT Sekjen PDIP. Jadi kabar dari RMOL, laporan Raiza Andini menyampaikan bahwa tidak ditunjuk PLT Sekjen PDIP, jadi komando langsung dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Wow. Jadi semuanya ada di tangan beliau ya, bahaya juga. Demokratis nggak ya? Pertanyaan. Oke. Ini kata-katanya yang disampaikan oleh Hasto ketika sudah berbaju orange, berrompi orange. Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Terima kasih. Hari ini saya telah kooperatif memenuhi tanggung jawab sebagai warga negara Republik Indonesia yang sah. Mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka dan ada 62 pertanyaan yang saya jawab. Dari penyidik KPK juga sangat ramah, sangat kooperatif. 62 pertanyaan itu berkaitan dengan persoalan yang sudah inkrah, sehingga tidak ada hal yang baru. Ya, di dalam pertanyaan bahkan banyak juga yang menolak pertanyaan itu. Karena itulah sejak awal saya katakan bahwa sebagai Sekjen PDI Perjuangan, saya dengan kepala tegak siap menerima konsekuensi apapun bagi Indonesia raya kita. Karena Indonesia dibangun dengan pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri berjuang. Sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api semangat yang menyala-nyala. Semoga ini menjadi momentum pemberantasan korupsi untuk menegakkan hukum tanpa kecuali kita masuk memeriksa keluarga Pak Jokowi. Terima kasih. Merdeka. Ya, yang menarik kalimat terakhir ini suaranya memang berisik sekali ya, karena di depan ada pasukan PDIP juga kalau tidak salah ya, yang terus berdemonstrasi sampai Kapolda Metro Jaya turun ya, ikut mengawal proses ini, Pak Karyoto. Nah, Irjen Karyoto. Nah, yang menarik di kalimat terakhir, jadikan negara ini negara hukum, kurang lebih lah ya. Pokoknya intinya adalah segera juga periksa Jokowi. Oh, ini biar ada keadilan muncul di negeri ini. Ya memang betul. Jadi saya tertarik dengan kata Pak Prabowo kemarin ya, hidup Jokowi. Nah, karena memang Jokowi masih hidup, maka adile Jokowi. Gitu ya. Pengadilan itu untuk membuktikan Pak Jokowi ini bersalah atau tidak. Nah, itu yang dituntut oleh rakyat. Jadi saya kira bukan penjarakan Jokowi. Biarlah itu menjadi konsekuensi dari persidangan. Nah, sekarang ada dorongan yang sangat besar, bukan hanya dari dalam negeri, bahkan juga dari luar negeri, dari seluruh dunia. Tentu dengan OCCRP-nya ya. Ini desakan untuk dibuktikan Pak Jokowi ini bersalah atau tidak. Nah, itu yang dinanti oleh rakyat. Dan terakhir, ini kabar kemarin ya. Kemarin dari acara pelantikan luar biasa. Jadi Monas ini katanya dijadikan sebagai tempat parkir para anggota, para bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur dilantik oleh Presiden Prabowo kemarin. Lihat pemandangannya dahsyat luar biasa ini. Mobil-mobil mewah semua. Wih, kebayang ya, yang dipilih, yang punya mobil-mobil mewah ini, yang memilih ya yang punya inilah apa, Supra. Supra sepeda orang kecil memilih orang besar. Mudah-mudahan orang besarnya ini
memiliki empati, ya, memiliki empati termasuk ARA. Mudah-mudahan Anda punya empati sehingga betul-betul kebijakan efisiensi dari Pak Prabowo betul-betul dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh menteri.